Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu wa khiratuhu min khalqihi. Nashhadu annahu sallallahu alaihi wasallam qad ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa tarakana 'ala al-bayda'i layliha kanahariha sawa wa la yazighu 'anha illa halik. Fa salawatu rabbina wa taslimatuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa ala kulli man sara ala darbihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan untuk memulai majlis ini melainkan tahmid dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita taufiknya untuk bisa berkumpul di majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah kita dijadikan sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala panjatkan, curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus sebagai rahmat lil alamin, yang Allah utus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah merebaknya virus COVID-19 ini, Allah Subhanahu wa taala masih melindungi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, ya. Ini adalah salah satu nikmat dari dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh umat manusia, ya. Ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas. Sesungguhnya ada dua nikmat yang dimana, ya, banyak dari umat manusia ini, ya, lalai, ya, terperdaya, ya, lupa untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu, ya, nikmat sehat dan waktu luang, ya. Begitu banyak saudara-saudara kita, ya, yang tidak mampu melaksanakan aktivitas seperti biasa, bahkan ibadah, ya, karena terhalang oleh penyakit, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menyembuhkan mereka dari penyakitnya, ya. Dan merupakan suatu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita memanfaatkan nikmat sehat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehat, ya, yang Allah berikan, kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ketika kita sedang sakit, ya, banyak ibadah yang tidak mampu kita laksanakan. Sekaligus, ya, agar menjadi, ya, amal jariah kita saat kita sedang udzur, ya. Sesungguhnya, ya, jika kita melakukan suatu amal soleh yang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lakukan rutin, ya, istiqomah, ya. Jika kita dalam kondisi udzur, Allah Subhanahu wa taala tetap menuliskan pahala tersebut, ya. Ini salah satu, ya, upaya bagaimana, ya, kita dalam masa sehat kita memperbanyak amal ibadah, ya.
memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat kita sedang sakit atau udzur, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuliskan kita sebagai orang yang berbuat amal soleh tersebut. Jamaah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq. Alhamdulillah sekarang sudah semua punya bukunya, ya. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah dari kitab ini, ya. Kitab yang sangat banyak faedahnya, yang ditulis oleh salah seorang ulama dari Madinah, yaitu Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita sudah sampai pada pembahasan bahwasanya akhlak itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi akhlak itu seperti rezeki, ya. Siapa yang memberikannya? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga rezeki kita cari, ya, begitu juga akhlakul karimah harus kita cari, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak ini, ya, sebagai pemberian kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ya. Ada segolongan yang Allah berikan, Allah muliakan dengan akhlakul karimah, ya. Itu merupakan, ya, karunia yang sangat luar biasa. Silakan Bapak buka halaman 9, ya. Kita kemarin sampai atharnya Ibnu Mas'ud, ya. Ya. Sudah ada, ya. Wa an Abdillahi Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, ya. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagikan akhlak, ya, kepada kalian semua, ya. Kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membagikan rezeki, ya, rezeki kalian semenjak berada dalam kandungan ibu kita, ya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur bahwasanya saat kita usia berapa bulan, ya, usia berapa bulan, ya, 4 bulan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, ya, seorang malaikat, ya. Untuk apa? Bikat birizqihi wa ajalihi, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam rahim ibu seseorang itu rezekinya, ya. Maka tidak mungkin bertambah dan berkurang, ya. Oleh karena itu kita tidak usah khawatir mengenai rezeki, ya. Hubungannya dengan rezeki, ya, hadis ini atau athar ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkan akhlak untuk kalian, ya, telah membagi-bagikan, ya. Dan Rasulullah SAW, ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, ya, porsi yang sangat besar, akhlak yang sangat mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana rezeki sudah dibagikan, bukan berarti kita lantas duduk di rumah tidak mencari rezeki kita. Betul tidak? Ya, akan tapi harus kita cari, ya. Begitu juga dengan akhlak. Maksudnya adalah akhlak ini harus kita pelajari, ya. Karena banyak juga, ya, orang yang mungkin dari kecilnya hidup di lingkungan yang tidak baik sehingga sampai dewasa terbawa akhlak yang tidak baik. Ya, pada saat inilah dia harus berupaya agar, ya, memperbaiki akhlaknya, ya, sehingga menjadi baik, ya. Athar ini disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabu Al-Mufrad. Jadi bukan kitab Sahihul Bukhari, ya. Jadi kitab Sahih Bukhari kitab yang satu lagi, ya. Ini kitab yang lain, ya, namanya Al-Adabul Mufrad. Derajat sahih hadisnya berbeda dengan, ya, Sahih Bukhari, ya. Akan tapi sama-sama ditulis oleh Imam Bukhari. Kemudian Syekh hafizahullah taala menjelaskan, "Falladzi yu'til arzaqa huwa alladzi yu'til akhlaq." Jadi siapa yang membeli rezeki, itulah juga yang, ya, dialah juga yang memberikan akhlak, ya. Nanti di sini disebutkan, ya, bagaimana, ya, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya akhlak itu diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki.
Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa innal akhlaqa mawahibu, bahwasanya akhlak itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yahabullahu minha, Allah berikan dari akhlak tersebut ma yasha'u, ya, apa saja dari akhlak tersebut yang Allah kehendaki, liman yasha, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ya. Dengan demikian, ya, kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat yang sama kita juga meminta akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ya hubungannya, ya. Ya, kita berdoa agar diberikan rezeki yang baik, ya. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, ya, wa amalan mutaqabbalan, ya. Begitu juga dalam akhlak, sudah kita singgung dalam pertemuan sebelumnya, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak yang baik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu juga bisa, ya. Allahumma inna nas'aluka Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikanlah, tunjukkanlah kepada kami akhlak yang baik. Sesungguhnya tidak ada yang mampu menunjukkan kepada kami akhlak yang baik melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wasrif 'anna sayyi'aha, ya, hindarkanlah dari kami akhlak yang buruk. La yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang mampu lindungi kita, menghindarkan kita dari akhlak yang buruk melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walihada kama huwa matlubun fi babi iktisabi rizqi amrani labudda minha. Sebagaimana kita ketahui ketika untuk mencari rezeki ada dua hal yang harus terpenuhi. Disebutkan, ya. Al-awwalu, ya, halaman 10, al-luju'u ilallahi fi taysirihi, ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, ya. Jadi kita berdoa, ya, agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wat tawakkulu alaihi, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kemudian bertawakal fiktisabihi, untuk memperolehnya. Ini yang pertama. Yang kedua, watsani as-sa'yu, ya, berupaya, berusaha fi talabir rizqi min wujuhihi al-masyru'ati al-mubahati, ya. Kemudian, ya, berupaya mencari rezeki melalui cara-cara yang disyariatkan dan dibolehkan, ya. Jadi rezeki itu, ya, pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, ya. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencari rezeki dengan cara yang dibolehkan dan disyariatkan, ya. Ibnu Qayyim Syekh menyebutkan bahwasanya ini dua cara dalam memperoleh rezeki. Kemudian, ya, disamakan juga dalam mendapatkan akhlakul karimah, ya. Fakadzalika fi babil akhlaq, begitu juga yang berkaitan dengan bab akhlak. Al-luju'u ilallahi bil manni bil akhlaq, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak yang baik, ya, bil akhlaqil fadilati wal adabi al karimati, kemudian adab-adab yang mulia. Itu yang pertama, ya, al-luju'u ilallahi bil manni bil akhlaqi al fadilati wal adabi al karimah, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar diberikan akhlak yang baik dan adab yang mulia. Yang kedua, ma'as sa'i, ya, harus dengan usaha, ya. Wa mujahadatin nafs, harus apa? Mujahadatun nafs. Karena membiasakan sesuatu yang baik itu sulit, betul tidak? Butuh proses, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan segala sesuatu itu memiliki prosesnya, ya. Begitu juga, ya, dalam segala lini kehidupan itu ada prosesnya, ya. Dan itu membutuhkan apa? Keseriusan, ya. Itu membutuhkan keseriusan. Ma'asai wa mujahadatin nafsi ala tahqiqiha, ya. Mujahadatun nafs dalam mewujudkan akhlakul karimah agar menjadi bagian dari diri
diri kita. Selanjutnya ya. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abi Darda radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq, rawahu Abu Dawud, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Tidak ada suatu hal, sesuatu apapun ya, yang itu berat di timbangan pada hari kiamat ya, melebihi beratnya husnul khuluq, akhlak yang baik ya. Masya Allah ya, nanti di akhirat amal kebaikan itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita ditimbang ya, sedekah kita ditimbang, saum kita ditimbang, semua ya, keburukan juga ditimbang ya. Sedangkan amal soleh ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya akhlakul karimah itu ya paling berat ya. Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq ya. Jadi ada amal soleh yang berat di timbangan pada hari kiamat, itu adalah akhlak yang baik. Wa rawahu at-Tirmidzi bilafdhin ya, diriwayatkan lain dalam riwayat lain oleh Imam Tirmidzi dalam lafaz ma min syai'in, dan lafaz yang lain ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq ya. Tidak ada sesuatu yang ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam timbangan ya, lebih baik lebih berat dari husnul khuluq, dari akhlak yang baik. Subhanallah. Wa inna sahiba husnil khuluqi, sesungguhnya seseorang yang memiliki akhlak yang baik, la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was shalah ya, mampu dengan akhlakul karimah itu sampai kepada derajat orang yang rajin puasa dan rajin salat ya. Ini hadis Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Syahidnya apa ya? Syahidnya adalah bahwasanya setiap amal soleh itu memiliki derajat ya, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin salat, Allah berikan kedudukan yang mulia. Begitu juga orang yang rajin berpuasa, rajin saum, Allah berikan kedudukan yang mulia. Dan orang yang memiliki akhlak itu ya, memiliki akhlak yang baik, itu bisa sampai derajatnya seperti derajat orang yang rajin saum dan rajin puasa. Subhanallah ya. Tentunya ya, ini kelebihan tersendiri untuk akhlakul karimah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ya, orang yang berakhlak baik seperti ya, atau sampai derajatnya kepada orang yang rajin sholat dan rajin berpuasa. Subhanallah. Dalam hadis ini ada faidah disebutkan oleh Syekh ya. Wa hadza fihi itsbatu mizanil a'mali alladhi yunsabu yaumal qiyamah ya. Dalam hadis ini ya, merupakan penetapan ya, bahwasanya di hari kiamat itu ada timbangan ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya pada hari kiamat itu ada timbangan ya, yang digunakan untuk menimbang amal soleh dan amal buruk kita ya. Wa anna a'malal ibadi tuzanu fihi, bahwasanya amal perbuatan manusia itu ditimbang di atas ya, di atas timbangan tersebut. Maka hendaklah kita mengetahui amal-amalan apa saja yang memberatkan timbangan kita di hari kiamat ya. Di antaranya adalah zikir ya, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim ya. Itu juga ya, sebutkan dalam sebuah hadis ya, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatan ila rahman, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua kalimat itu di lisan sangat mudah sekali ya, kemudian berat di timbangan pada hari kiamat ya. Dan dua kalimat ini ya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi banyak sekali amal yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita ya. Nah, disinilah ya saatnya kita mengetahui ya, kita masih hidup nih, kita masih bisa menambah amal soleh kita. Entah berapa lama lagi usia kita, saat kita meninggal kita off sudah, amal kebaikan kita terhenti ya. Oleh karena itu kita manfaatkan sebaik mungkin ya,
di sisa usia kita yang kita tidak tahu lagi. Besok, lusa, ya. Karena banyak saudara-saudara kita yang bersama kita, ya. Akan tetapi sekarang sudah meninggal dunia. Ya. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, usia, waktu luang, kita gunakan untuk memperbanyak amal soleh. Amal soleh yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Wa huwa yadullu ala 'azimi sya'nil khuluq. Ya, sebagaimana saya jelaskan tadi, ya. Ketika akhlak ini memiliki keistimewaan bahwasanya menjadi sebuah amal yang berat timbangannya, ya, pada hari kiamat, ini menunjukkan wa huwa yadullu ala 'azimi sya'nil khuluq. Itu menunjukkan tentang keagungan, keistimewaan akhlakul karimah. Wa 'azimi thawabihi 'indallah. Tentang besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang memiliki akhlakul karimah. Wa annahu min athqali ma yakunu fil mizani. Bahwasanya akhlak tersebut, ya, termasuk dari amal soleh yang paling berat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala indama tuzanul a'mal. Jadi misalnya seperti ini, ya. Ada amal soleh, salat, zakat, puasa, sedekah dan sebagainya, ya. Di antara amal-amal soleh ini, ya, tentunya sholat juga berat pahalanya, berat timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan rukun Islam, ya. Dari sekian banyak amal soleh itu, akhlakul karimah termasuk dari amal yang memiliki bobot yang sangat luar biasa. Seperti itu, ya. Kenapa? Li'annahu min ajalil khisali, karena akhlak merupakan bagian atau amal soleh yang sangat mulia, wa afdalil amal, dan juga menjadi amal yang paling utama. Selanjutnya, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum linisaihim. Bahwasanya seorang mukmin, ya, paling sempurna akhlaknya, paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, ya. Seorang mukmin, ya, semakin baik akhlaknya, maka semakin baik imannya. Jadi, seperti itu, ya. Jadi jika ingin seseorang menyempurnakan imannya, maka sempurnakanlah akhlaknya. Seperti itu, ya. Karena orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Insya Allah kita memperbaiki akhlak kita, ya, Allah mengkategorikan kita, menggolongkan kita menjadi orang yang paling sempurna imannya. Wa khairukum, dan sebaik-baiknya di antara kalian, ya, khairukum linisaihim, adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, ya. Paling baik dengan istrinya, ya. Adalah Rasulullah SAW adalah yang paling baik dengan keluarganya, berkata lemah lembut, ya, tidak kasar, suka membantu, ya. Jadi itu menjadi ukuran bagi seorang, ya, jika ingin baik, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, berbuatlah baik kepada keluarganya, ya. Memaklumi kesalahannya, ya. Karena di tengah-tengah kesibukan keluarga kita di luar, ya, ternyata istri juga di rumah, ya, tidak diam, ya, mengurusi anak kita, ya, mengurusi keperluan kita, pakaian dan lain sebagainya, ya. Namun kebanyakan orang tidak memahami hal ini, ya. Dikiranya istri itu di rumah itu seolah-olah tidak ada pekerjaan, ya. Padahal, ya, cobalah kita, ya, menghandle satu hari saja, memandikan anak, ya, ngasih makan, nyuci baju, masak. Wah, saya pernah coba itu. Berat ternyata, ya. Ternyata tidak mudah, ya. Ya, maka hendaklah, ya, istri kita juga mendapatkan perlakuan yang baik, ya. Mendengarkan keluh kesah mereka, ya. Mendengarkan curhatan mereka, mendengarkan masalah mereka, ya. Ini juga termasuk, ya, akhlakul karimah kepada keluarga kita, ya.
Mudah-mudahan kita diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak kita kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, ya. Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli, rawahuma at-Tirmidzi. Huma ini maksudnya hadis yang pertama dan kedua, ya. Rawahuma, hadis yang pertama dan kedua ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Hadisnya hampir mirip, ya, hanya berbeda lafaz saja, ya. Kalau di sini inna min, ya. Kalau yang di atas akmal, ya. Yang paling sempurna iman seorang mukmin adalah yang baik akhlaknya. Kalau ini inna min, ya, di antara, ya, kesempurnaan seorang mukmin, ya, imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa altafuhum, ya, orang yang paling lembut, ya, paling lemah lembut, ya, dengan keluarganya, ya. Qala Al-Halimi rahimahullah, berkata Al-Halimi. Al-Halimi ini siapa? Saya coba cari biografi beliau. Beliau adalah Abu Abdillah Al-Husaini ibn Al-Hasan ibn Muhammad Al-Halimi Al-Faqihu Al-Qadhi Al-Syafi'i, meninggal tahun 403 Hijriah. Al-Jurjani, ya, sebuah kota di Iran, ya. Al-Jurjani itu sebuah kota di Iran, ya. Jadi beliau adalah seorang hakim, seorang qadhi, seorang ahli fikih yang bermadhab Syafi'i, ya. Qala Al-Halimi rahimahullah, dalla ala anna husna itu fathah karena dia isim anna, ya. Dalla ala anna husnal khuluqi imanun wa adamahu. Nah, wa ini ataf kepada husna, jadi wa adamahu, ya, wa anna adamahu, seperti itu, ya. Wa adamahu nuqsanu imanin. Jadi Al-Halimi ini rahimahullah menjelaskan atau mensyarah hadis di atas, ya. Apa yang dimaksud dengan seorang mukmin itu paling baik akhlaknya, paling sempurna imannya, baik adalah yang paling baik akhlaknya adalah bahwasanya dalla ala anna husnal khuluqi iman, ya. Bahwasanya husnul khuluq, akhlak yang baik adalah keimanan, ya. Adalah merupakan keimanan. Wa adamahu nuqsanu iman. Ketika seorang, ya, akhlaknya berkurang, maka itu menunjukkan kurang juga imannya, seperti itu, ya. Kalau kemarin disebutkan oleh Syekh, ya, bahwasanya akhlak ini termasuk bagian daripada agama, ya. Man zada fi akhlaqihi zada fid din, ya. Barang siapa yang bertambah baik akhlaknya, maka sungguhnya bertambah pula agamanya. Seperti itu, ya. Kita pada pertemuan yang lalu menyebutkan bahwasanya man zada alaihi fid din zada fi man zada alaihi fil khuluq zadahu fid din. Barang siapa yang bertambah baik akhlaknya, maka bertambah baik agamanya. Sedangkan di sini, ya, bahwasanya akhlak itu merupakan keimanan, ya. Wa annal mu'minina yatafawatuna fi imanihim. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu berbeda-beda tingkatannya. Betul tidak? Ya. Ada yang tinggi imannya, mampu membimbingnya untuk senantiasa beramal soleh, mampu menjaganya untuk tidak bermaksiat. Ada terkadang imannya lagi lemah, ya, untuk beramal soleh rasanya malas sekali, atau mudah waliyadzubillah terjatuh kepada maksiat, ya. Bahwasanya mereka beriman juga, akan tapi memiliki derajatnya, ya. Wa annal mu'minina yatafawatuna fi imanihim. Bahwasanya orang-orang beriman, ya, memiliki keimanan yang bertingkat-tingkat, maksudnya memiliki tingkatan yang berbeda. Fa ba'duhum akmalu imanan min ba'd. Sebagian dari mereka, ya, akhlaknya lebih sempurna dari sebagian yang lain. Wa min thamma,
Maka dengan demikian, kana al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, karena likaunihi akmaluhum imanan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling baik akhlaknya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sempurna imannya. Ya. Insyaallah bisa dipahami ya. Insyaallah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khiyarukum linisaihim." Ini lanjutan dari penjelasan beliau, dari penjelasan Al-Halimi rahimahullah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik untuk keluarganya, untuk istrinya. Ai man yu'amiluhunna bis-sabri, ya. Dia mampu bermuamalah dengan istrinya dengan kesabaran, ya. Ala akhlaqihinna, atas tingkah laku istrinya, ya. Bersabar saat bermuamalah dengan istrinya, dengan kekurangannya, ya. Jadi maksud baik di sini adalah bermuamalah dengan keluarganya dengan penuh kesabaran. Karena apa? Ya. Pertama, karena akhlaknya wanita tersebut, dan juga wa nuqsanu aqlihinna. Kemudian karena wanita itu memiliki, ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan akhlak laki-laki lebih dari wanita, ya. Ya, ini jelas pada saat persaksian, ya, bahwasanya satu orang laki-laki, ya, seimbang dengan dua orang wanita, ya. Dalam persaksian, ya, laki-laki diminta untuk satu orang saja misalnya, sedangkan untuk wanita, ya, harus mendatangkan dua orang wanita, ya. Dalam surat Al-Baqarah, ya, mengenai saksi hutang, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan farajulun wa imra'atani, ya, satu orang laki-laki saksinya untuk suatu pernegian itu dengan dua orang, ya. Jika tidak ada, ya, dua orang laki-laki, farajulun wa imra'atani minan nisa, ya, satu laki-laki dan dua orang wanita. Maksudnya apa? Fatudzakkira ihdahumal ukhra, ya. Karena pada saat wanita lupa, ya, mampu diingatkan oleh satu lagi, ya. Fatudzakkir farajulun wa imra'atani minan nisa. Seperti itu. Jadi bermuamalah dengan wanita, ya, dengan penuh kesabaran karena kekurangannya, atau mungkin, ya, dalam menyelesaikan masalah lebih dominan kepada perasaannya, ya, tidak logis dan sebagainya. Kita harus mampu bersabar dengan istri kita, ya. Kemudian wa talaqatul wajhi wal ihsan, ya. Kemudian juga bagaimana berakhlak baik dengan istri kita, dengan keluarga kita, yaitu dengan talaqatul wajhi, dengan muka yang penuh dengan senyum, ya. Itu juga salah satu bentuk berbuat baik kepada keluarga kita, ya. Kita menjumpai istri kita dengan wajah yang berseri, penuh dengan keceriaan, sekalipun mungkin kita memiliki masalah, ya. Karena biasanya jika kita mendatangi istri dengan muka yang tidak ceria, itu juga bisa mendatangkan kesedihan pada istri kita, betul tidak? Ya. Terkadang istri kita bertanya, kenapa mukanya kok kayak gitu, ada masalah, itu seperti. Maka saat kita berjumpa dengan istri kita dengan wajah yang ceria, itu merupakan, ya, bentuk muamalah yang baik dengan istri kita, ya. Wal ihsan, ya. Dan juga berbuat ihsan. Ihsan ini maknanya sangat sangat banyak sekali, ya, sangat luas, ya. Bisa berkaitan tentang nafkah, ya, berkaitan tentang memberi makan, memberi tempat tinggal. Jadi segala bentuk ihsan, ya, yang kita berikan kepada keluarga kita, itu merupakan, ya, muamalah yang baik dengan keluarga kita, ya. Ini dijelaskan oleh Al-Halimi mengenai hadis yang di atas, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Sungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Wa rawahu Al-Bazzar bilafdhin, ya, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam lafaz yang lain, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Faba'athahu Allahu azza wa jalla liyad'u an-nasa ila makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mal. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Nabi Muhammad SAW agar mengajak umat manusia, ya, agar berakhlak yang baik, ya, dan juga, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Wa yunziruhum sayyi'al akhlaqi wa sayyi'al a'mal, ya. Dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan, ya, memberitahukan kepada mereka akan akhlak yang buruk dan amal yang jelek, ya. Jadi ditugaskan dua hal. Pertama, mengajak kepada yang baik, dan juga mengingatkan agar menjauhi amal yang jelek dan akhlak yang buruk, ya. Wa qad da'ahum ilaiha qaulan wa amala. Sungguh Rasulullah SAW telah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik itu secara perbuatan maupun perkataan, ya. Wa qad da'ahum ilaiha qaulan wa amala, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW telah mengajak umat manusia, ya, baik itu perkataan atau perbuatan. Jadi tidak hanya mengajak saja lantas tidak melakukan, ya, tidak, ya, tidak mungkin itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Amma qaulan, adapun perkataan, faqad takatharat anhu al-ahaditsu. Kenapa dhammah di sini? Karena sebagai fa'il, faqad takatharat anhu al-ahaditsu fil hathi 'anil akhlaq al-kamilati wal adabir rafi'ati wal hathi 'alaiha. Karena banyak sekali hadis-hadis, ya, yang menceritakan, yang menjelaskan tentang anjuran untuk berakhlakul karimah, ya, dan beradab dengan adab yang mulia, dan juga mengajak agar menerapkan, mengamalkan akhlakul karimah tersebut, ya. Jadi banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang ajakan, anjuran agar berakhlakul karimah, dan juga, ya, wa bayanu ma a'addallahu li ahliha minats thawabil 'azimi wal ajril al-jazili, ya. Jadi begitu banyak hadis yang menjelaskan, ya, tentang ajakan, anjuran untuk berakhlakul karimah. Begitu juga banyak juga hadis yang menjelaskan tentang pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berakhlakul karimah, ya. Sebagaimana kita lewati, ya, sebelum halaman sebelumnya, begitu besar pahala yang Allah berikan, ya, bagi orang yang berakhlakul karimah, ya. Ini dari segi perkataan, ya, dari segi perkataan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah mengajak umat manusia itu banyak sekali hadis yang menjelaskan seperti itu, ya. Kemudian wa amma fi'lan, adapun secara prakteknya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, faqad kana qudwatan lil alamin. Kenapa qudwatan di sini? Karena dia sebagai khabar kana. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam qudwatan lil alamin. Bahwasanya Rasulullah SAW sebagai qudwah untuk umat manusia, ya. Bima wahabahu Allahu minal khuluq, dengan apa-apa yang Allah berikan kepada beliau, ya, dari akhlakul karimah. Bima wahabahu Allahu minal khuluqi al-kamili wal adabir rafi', ya, dengan apa yang Allah berikan terhadap Rasulullah SAW
dari kesempurnaan akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung, ya. Jadi satu sisi Rasul berkata, di satu sisi Rasul juga berbuat, ya, mengamalkan apa yang beliau ajak kepada umat manusia, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu, ya. Dan Rasulullah SAW juga senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat yang memiliki penglihatan yang kurang, ya. Di saat yang sama Rasulullah sedang mendakwahi para pembesar Quraisy, ya. Kemudian, ya, Rasulullah SAW seolah tidak terlalu peduli dengan sahabat yang memiliki penglihatan yang kurang seperti itu. Kemudian apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Abasa, ya. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Ya. Maksudnya Rasulullah SAW, ya, di saat, ya, datang seorang sahabat, ya, sedangkan Rasulullah SAW lebih mendahulukan orang-orang yang memiliki dudukan, ya, Allah Subhanahu wa taala langsung ingatkan, ya, agar apa? Agar menjadikan ini sebuah pelajaran untuk kita semua, ya. Bahwasanya, ya, Rasulullah SAW sangat bermuamalah dengan para sahabat, ya, memiliki kekurangan, juga Rasulullah SAW harus berakhlak mulia di situ, ya. Harus berakhlak mulia agar Rasulullah SAW tetap dalam posisinya sebagai qudwah, ya. Tidak ada celah untuk, ya, mengkritiki beliau, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW, ya, memiliki akhlak mulia sebagai qudwah, ya. Dalam ayat yang lain Rasulullah SAW juga, ya, dijelaskan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak mulia kepada beliau, ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, ya. Maka atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau berbuat lemah lembut kepada mereka, ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau wahai Muhammad faddan, ya, keras, ya, kasar, ghalidhal qalbi, keras hatinya, lam faddu min haulik, niscaya mereka akan berpaling dari kalian, ya. Ini merupakan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW betul-betul mengamalkan akhlakul karimah, ya, dalam berdakwah, ya. Ya, jadi itu, ya, Rasulullah SAW mengajak dan juga mengamalkannya. An Sa'd bin Hisham ibn Amirin qala, dari Sa'ad ibn Hisham bin Amir qala ataitu Aisyata. Nah, ini tabi'in, ya, tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW, akan tapi berjumpa dengan sahabat, ya, disebut dengan tabi'in. Ataitu Aisyata radhiyallahu anha faqultu ya ummal mu'minin, aku mendatangi ibunda Aisyah radhiyallahu anha faqultu, ya, aku berkata, ya ummal mu'minin, wahai ummul mukminin, akhbirini, kabarkanlah, ceritakanlah kepadaku, bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an, bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Nanti dijelaskan apa yang dimaksud dengan akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Amma taqra al-Qur'an, apakah engkau tidak membaca Al-Qur'an? Firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah azza wa jalla, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang agung. Rawahu Ahmad. Ya. Di sini penjelasannya, ya, apa yang dimaksud dengan akhlak Rasulullah adalah akhlaknya Al-Qur'an, ya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, ya, ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, wa ma'na hadza, ya, artinya annahu alaihi salatu wassalam shara imtithalul qur'ani amran wa nahyan sajiyatan lah, ya.
shara imtithalul qur'ani amran wa nahyan sajiyatan lah, bahwasanya melaksanakan ya perintah-perintah Al-Qur'an kemudian menjauhi larangan-larangan yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai sajiyatan lah. Sajiyah adalah apa? Sesuatu yang sudah melekat dalam diri Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak ada perintah dalam Al-Quran melainkan Rasulullah SAW melaksanakan. Ya. Tidak ada larangan yang disebutkan dalam Al-Quran melainkan Rasulullah SAW ya, menjauhinya. Ya. Jadi itu dimasukkan dengan akhlak Rasulullah SAW sebagai akhlak Al-Quran. Jadi Rasulullah melaksanakan semua perintah Al-Quran dan menjauhi semua larangan-larangan Al-Quran. Dan itu semua ya seperti sudah bagian dari diri Rasulullah SAW, tidak terpaksa ya. Tidak ada unsur keterpaksaan, itu sudah menjadi bagian dari Rasulullah SAW, mengalir begitu saja ya. Wa khuluqan tatabba'ahu ya. Jadi mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi akhlak bagi Rasulullah SAW ya. Wa tarakahu taba'ahu al-jibili ya. Bahwasanya ya meninggalkan larangan-larangan yang disebut dalam Al-Qur'an merupakan suatu akhlak yang sudah terpatri dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man wala. Ya, dijelaskan oleh Ibnu Katsir ya, lanjut ya. Famahma amarahul Qur'anu fa'alahu. Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahma nahahu anhu tarakahu. Dan apapun yang dilarang oleh Al-Qur'an ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Ya. Jadi itu maksudnya akhlak Rasulullah SAW. Tidak ada yang diperintahkan oleh Al-Qur'an melainkan Rasulullah melaksanakan ya. Dan tidak ada yang dilarang oleh Al-Qur'an melainkan Rasulullah SAW tinggalkan. Hadza ma'a ma jabalahu Allahu alaihi minal khuluqil azim. Ya. Di saat yang sama ya, bersamaan dengan itu juga ya, Rasulullah SAW juga Allah berikan akhlak yang baik ya. Ya. Jadi di satu sisi sebagai akhlakul Quran ya, Rasulullah melaksanakan dan menjauhi larangan Al-Quran. Di saat yang sama Rasulullah SAW juga sudah Allah berikan dengan akhlak yang baik ya. Seperti apa? Minal haya'i ya. Rasa malu, wal karami, kedermawanan, wasyaja'ati, keberanian, wassafhi, memaafkan, wal hilmi, bijaksana, wa kulli khuluqin jamil, dan semua akhlak yang baik ya. Kama thabata fi sahihaini, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahihain. Sahihain di sini maksudnya apa? Kitab Bukhari, Muslim ya. Disingkat dengan Sahihain ya. Dua kitab yang sahih. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu ya. Qala khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku menjadi pelayan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li uffin qat. Tidak pernah sekalipun Rasulullah berkata kepadaku uff ya. Wala qala li syai'in fa'altuhu. Tidak juga berkata kepada sesuatu yang aku kerjakan, lima fa'altahu. Kenapa kamu melakukan itu ya. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'altah. Tidak juga kepada suatu hal yang tidak aku kerjakan ya, Rasulullah mengatakan kepadaku, kenapa kamu tidak melakukannya ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wala masastu khazzan wala hariran wala syai'an ya, tidaklah aku menyentuh khaz. Khaz itu ya salah satu bentuk sutra yang paling baik ya, paling bagus itu khaz ya. Jadi dia campuran antara ya suf, kapas dengan ibroisim ya. Ini salah satu bentuk sutra ya. Jadi khaz itu salah satu bentuk sutra juga, akan tapi yang paling baik, paling bagus. Wala hariran, ini juga sama sutra ya. Wala syai'an, dan tidak sesuatu apapun kana alyan min kaffi Rasulillah SAW ya. Lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah SAW. Subhanallah. Wala syamamtu miskan, dan tidak juga aku mencium aroma misik
ya. Misik ini ya biasanya parfum yang diambil dari hewan rusa ya. Itu disebut misik ya. Wala itran, tidak juga wewangian. Kana atyaba min araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak pernah aku mencium baik itu misik atau wewangian melebihi wanginya keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa al-Bukhari an Abi Ishaq qala sami'tu al-Barra yaqul ya, diriwayatkan Imam Bukhari oleh Imam Bukhari dari Abi Ishaq, sami'tu al-Barra, aku mendengar al-Barra berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan, bahwasanya Rasulullah sallallahu adalah orang yang paling ganteng ya, paling baik wajahnya. Wa ahsanan nasi khuluqan, begitu juga paling baik akhlaknya. Laisa bit tawil al-ba'ini, tidak juga terlalu tinggi ya, wala bil qasir, tidak juga terlalu pendek. Wal ahaditsu fi hadza katsiratun ya, hadis-hadis yang menceritakan tentang ciri khas ya Rasulullah SAW sangat banyak sekali. Wali Abi Isa At-Tirmidzi fi hadza kitab asy-syama'il ya. Jadi ada sebuah kitab yang bernama kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ya, yang dikarang oleh Imam siapa? At-Tirmidzi ya. Mudah-mudahan jika diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita membaca kitab ini. Jadi sebuah kitab yang menghimpun semua ciri khas Rasulullah SAW secara detail sekali ya. Dalam kitab Asy-Syama'il, rambutnya, matanya, tingginya, kulitnya ini sebagainya itu ya dijelaskan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita baca cepat ya agar nanti masuk ke pembahasan selanjutnya. Wa rawa al-Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi khadiman lahu qat. Tidak pernah Rasulullah SAW memukul dengan tangannya ya orang-orang yang melayaninya ya. Pelayannya tidak pernah dipukul sama sekali. Wala imra'atan, tidak juga wanita. Wala daraba bi syai'in bi yadihi syai'an qat, tidak juga suka memukul sesuatu ya dengan tangannya ya, melakukan hal-hal yang tidak berguna maksudnya di situ. Illa, kecuali apa? Ayyujahida fi sabilillah, kecuali dalam keadaan berjihad ya, barulah Rasulullah SAW memukul. Wala khuyyira baina syai'aini, tidak juga Rasulullah SAW disuruh memilih antara dua hal ya. Illa kana ahabbahuma ilaihi aisarahuma ya. Melainkan yang paling Rasulullah SAW sukai adalah yang paling mudah ya. Jadi orangnya simpel, tidak mempersulit diri. Jika ada satu dua hal suruh milih, maka Rasulullah SAW memilih yang paling mudah. Hatta yakuna itsman ya, sehingga kecuali hal tersebut merupakan suatu dosa, waliyadzubillah. Maksudnya apa? Jadi tidak Rasulullah SAW dipilih sesuatu dua hal ya, melainkan memilih yang paling mudah. Kecuali salah satu dari keduanya adalah dosa ya, maka Rasulullah SAW memilih yang berat ya, karena itu tidak dosa ya, seperti itu. Jadi kalau diantara dua hal itu yang mudah itu berbuat dosa, maka Rasul tidak memilih itu ya. Memilih yang paling mudah jika dua-duanya tidak mengapa. Akan tapi jika itu sebuah dosa, maka Rasulullah SAW tidak akan memilih tersebut sekalipun itu mudah. Allahu a'lam bishawab. Fa idza kana itsman ya, jika itu merupakan suatu dosa, kana ab'adan nasi minal itsm, maka adalah orang yang paling jauh dari berbuat dosa. Walan taqama li nafsi, tidak juga Rasulullah SAW membalas dendam untuk dirinya. Min syai'in yu'ta ilaihi, padahal sesuatu yang datang menimpanya. Illa antun tahaka hurumatullah, kecuali jika ada kehormatan Allah Subhanahu wa taala dianiaya ya, barulah Rasulullah SAW marah. Fayakunu huwa yantaqimu lillah, maka di saat Rasulullah SAW melihat kehormatan Allah Subhanahu wa taala ya, maka Rasulullah marah bukan untuk dirinya sendiri, akan tapi marah karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Wa qauluhu wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala wa innaka la'ala khuluqin azim, qala al-Aufi an Ibnu Abbasin, dijelaskan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas, ai wa innaka la'ala dinin azimin, berada dalam agama yang sangat agung, wa huwal Islam ya. Ini juga salah satu tafsir dari makna khuluq di sini, bahwasanya Rasulullah SAW berada dalam agama yang mulia, yaitu agama Islam.
Wa kadzalika qala Mujahid, sebagaimana dikatakan oleh Imam Mujahid, wa Abu Malik, wa Suddi, Imam Suddi, wa Rabi' ibn Anas, wa Dhahak, wa Ibn Zaid. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Insyaallah pertemuan kita cukupkan sampai di sini, ya. Mudah-mudahan dari apa yang kita baca ada manfaat yang kita ambil, ya. Terutama bagi saya pribadi, ya, yang masih banyak kekurangan di sana sini. Jika ada benarnya, ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kesalahan, ini merupakan kesalahan kekhilafan kebodohan saya. Wastaghfirullahaladzim. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.